Sahabat, ketemu lagi di monolog saya, Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita menganalisis apa kira-kira pesan yang ingin dikirimkan oleh Jokowi dengan mengundang Pak Prabowo Subianto makan malam. Dan makan malam itu digelar di Senayan. Menarik kalau kita mau menelusuri ini, dan memang penting kita telusuri apa yang terjadi dan apa yang memotivasi Jokowi harus mengundang Prabowo makan malam di luar di Senayan, padahal Prabowo saat ini masih tercatat sebagai menterinya Jokowi. Ada beberapa alasan yang saya lihat. Pertama, ini adalah bentuk kegundahan, kegelisahan, keresahan, kecemasan, ketakutan dari Jokowi tentang masa depan politiknya pasca lengser pada tanggal 20 Oktober yang tinggal beberapa hari lagi. Tinggal 11 hari lagi Jokowi akan say goodbye to Indonesia, say goodbye to istana yang selama ini dia nikmati posisinya sebagai presiden dengan sangat luar biasa. Sekali lagi, ini adalah kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kegusaran dari Jokowi tentang masa depan politiknya. Dan Jokowi ingin mengirimkan pesan kepada publik Indonesia karena selama ini dan belakangan ini banyak tersiar kabar tentang keretakan antara Jokowi dan Prabowo, keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Mengapa publik melihat itu? Tentu bukan seperti ahli nujum yang hanya meraba-raba, tetapi ada banyak yang dilihat oleh publik. Dan saya sendiri ada melihat beberapa faktor yang membuat keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo. Maka Jokowi menjadikan istana sebagai event organizer seperti I.O. yang merancang sebuah acara bagi dirinya dan Pak Prabowo untuk dikemas, dipublikasi, diamplifikasi oleh buzzernya bahwa Jokowi baik-baik saja dengan Prabowo. Andaikan makan malam itu bukan mau dikemas untuk pesan ke publik, kan bisa makan malam di istana antara presiden dengan menterinya atau antara presiden dengan presiden terpilih. Di istana kan bisa. Tidak perlu harus dipublikasi, dibuat rame-rame dan disampaikan ke publik, glorifikasi dan ditayangkan seolah-olah kedekatan itu masih sangat lengket. Ada beberapa hal saya mau menyampaikan. Alasan pertama keretakan hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto adalah terkait beredarnya akun Fufufafa yang selama ini tersiar dan bahkan sampai sekarang masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Tidak reda. Artinya apa? Publik sangat penasaran dengan Fufufafa ini. Karena stigma publik sekarang Fufufafa adalah Gibran, dan publik melihat ini perlakuan yang sangat kurang ajar, sangat barbar dan tidak layak untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia. Maka itu menjadi perbincangan terus. Andaikan isu itu tidak menghangat di tengah publik, tidak penting bagi publik, maka itu sudah lewat. Sudah sebulan lebih Fufufafa ini terus beredar dan eskalasinya justru membesar dan tidak mereda. Biasanya di tengah kita isu sudah sebentar selesai, tapi Fufufafa terus meningkat tajam dan ini membuat keretakan antara Jokowi dan Prabowo. Biar bagaimanapun saya tahu namanya manusia. Batinnya pasti akan sakit ketika dirinya dicaci maki, dicerca sebegitu kasar oleh Fufufafa yang diduga publik adalah Gibran. Maka ini tentu akan merusak hubungan antara Jokowi dengan Prabowo, merusak hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Dan ini menjadi isu panas ke depan. Sedangkan ucapan Anies Baswedan yang memberi nilai 11 dari 100 saja ke Prabowo diingat terus dan bahkan diulang-ulang terus oleh Prabowo. Apalagi ini sekasar itu, menghina personalitinya, menghina pribadi, keluarga dan anak istrinya. Wow, kejam sekali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah keretakan ini makin berlanjut ketika Jokowi menyatakan bahwa Kepres IKN akan diserahkan kepada Prabowo Subianto. Ini adalah ibaratnya kalau saya nih Prabowo, saya akan berkata, gile, kok tai dilempar ke muka gue? Istilahnya begitu. Kok kotoran dilempar ke muka gue? Karena masa depan IKN ini adalah sebuah ketidakpastian. Masa depan IKN ini adalah sebuah keraguan-raguan sekarang. Bagai ibaratnya nanti hidup segan mati tak mau. Dan Prabowo diserahi Jokowi untuk menandatangani Kepresnya menjadi beban berat. Ketika Prabowo tidak menandatangani Kepres dan IKN ternyata tidak selesai, maka Prabowo lah yang akan disalahkan publik. Loh, sudah diserahkan Jokowi kok ke Prabowo, kenapa tidak dilanjutkan, kenapa tidak diteruskan? Prabowo dibebani masalah yang besar terkait IKN oleh Jokowi. Dan ini pasti membuat Prabowo tidak nyaman. Ini dugaan saya ya. Saya yakin Prabowo tidak nyaman dengan ini karena Prabowo juga tahu masa depan IKN ini tidak jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya lihat adalah
semakin meruncing masalah ini ketika pengajuan nama-nama calon pimpinan KPK. Kita membaca di tengah publik, media-media menyoroti keretakan perbedaan pendapat antara Prabowo dengan Jokowi soal pengajuan nama pimpinan KPK. Dan Jokowi harusnya tidak memaksakan diri mengajukan calon pimpinan KPK ke DPR. Akhirnya publik melihat Jokowi ingin melindungi dirinya, apalagi sampai sekarang anak-anaknya sedang namanya disorot KPK, maka Jokowi harus mati-matian untuk memilih orang di sana untuk melindungi anak-anaknya ke depan, jangan sampai bermasalah di KPK. Ini dugaan, dan Prabowo sepertinya tidak ingin nama-nama yang dipilih oleh Jokowi itu menjadi pimpinan KPK, tetapi Prabowo punya pilihan sendiri. Dan ini keretakan, ini analisa, sekali lagi analisa. Saya tidak tahu ini fakta atau tidak, ini penglihatan, pengamatan saya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagi Jokowi tentu ini adalah ancaman serius. Ketika PD Perjuangan bergabung dengan Prabowo, maka Jokowi akan berlalu. Jokowi sudah tidak punya kekuatan kekuasaan untuk terus bisa mendikte, mendominasi percaturan politik di negara ini, karena dia selama ini hanya seorang presiden, maka kekuasaannya dia pakai untuk mendikte, untuk urusan-urusan politik. Tapi ketika jabatannya selesai, maka Jokowi tidak punya power politik lagi. Tetapi PD Perjuangan sangat memiliki power politik, karena PD Perjuangan partai pemenang pemilu, pimpinan DPR, dan juga wakil pimpinan MPR. Ini akan menjadi ancaman serius bagi Jokowi dan Gibran tentunya. Saya melihat ditempatkannya Bambang Pacul di wakil ketua MPR pasti punya misi. Kita tahu Bambang Pacul ini adalah politisi yang lihai, yang lekukannya luar biasa melenting. Dia, saya yakin, punya misi menjadi pimpinan MPR. Apa itu? Apakah akan nanti untuk sidang istimewa? Kita tunggu saja. Tapi setidaknya empat alasan itu membuat Jokowi gelisah, gusar, resah. Mungkin tidak bisa tidur, makan pun tak enak, minum pun tak enak, melihat situasi ke depan, gambaran apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau makan malam itu dikemas oleh event organizer yang bernama Istana untuk dipublikasi, untuk disebarkan ke publik, di framing seolah-olah Jokowi Prabowo baik-baik saja. Publik kita saat ini tidak bodoh-bodoh banget. Meskipun masyarakat kita memang masih banyak bodoh, makanya ketika diberikan bansos itu dianggap sebagai persembahan yang luar biasa. Tetapi tunggulah waktunya, kita lihat saja nanti politik ini akan seperti apa ke depan.